Gasan Gibran udah bisa kita mulai, pembahasannya udah selesai, soalnya sudah selesai dikerjakan. Halo Gibran dan Gasan, kita mulai ya dari nomor 1 ya. Oke, mari kita awali dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Soal OSNK 2017 nomor 1. Coba Gasan baca, Gasan nomor 1 nak. Jika pola konsumsi Indonesia tidak mengalami perubahan, maka waktu yang tepat untuk memulai menanam padi pada hujan di wilayah Sumatera adalah pada bulan apa nak biasanya? Kalau di musim Indonesia kan 6 bulan sekali musim hujan dan kemarau. Kalau musim hujan itu bulan apa aja? Gasan tahu nggak musim hujan bulan apa aja? apa Mas? Coba kita sama-sama ya. Oktober nih ya, Oktober sampai bulan Maret. Maret itu musim apa itu? Kalau sekarang musim apa nak? Musim Oktober sampai Maret itu musim kemarau. Sekarang musim apa sekarang? Tapi sekarang hujan. Sekarang ini peralihan ya, peralihan dari hujan ke kemarau. Jadi kalau misalnya kalau ditanya musim hujan kapan kira-kira musim hujan? Gibran tahu nggak musim hujan kapan? Oktober sampai terbalik apa? Oktober sampai Maret ya, Maret. Nah, balikannya Maret sampai April ya, berarti Maret April ke bulan Oktober itu musim hujan ya. Musim hujan, kemarau, salah, kemarau ya. Sekarang lagi musim apa ini? Musim peralihan kemarau ya. Hujan kemarau, April kan, Mei. Berarti jawabannya apa, Gasan? November. Iya betul, November ya. November itu masuk ke hujan. Juni, kalau Juni apa Juni nak? Juni kemarau. Agustus, karena November tuh kenapa dipilih? Karena musim hujannya lagi tinggi, curah hujannya tinggi. Januari itu sebenarnya hujan juga nak, tapi yang paling tinggi curah hujannya pada saat bulan November nak ya. Oktober. Gibran, nomor 2 apa Gibran? Salah satu pola curah hujan. Iya, nomor 2. Salah satu pola curah hujan di Pulau Sumatera tambah tinggi. Yang rawan terjadi bencana tanah longsor di mana biasanya? Terjadi bencana tanah longsor nah. Gibran jawab apa? Saya jawabnya itu Miss. Solo. Solok di mana nak Solok? Saya di mana deh itu ya? Solok itu bukan Solo ya, beda Solo sama Solok nah ya. Bukan, beda. Kalau Solo di Jawa, kalau Solok di mana? Solok di Sumatera Utara ya. Barat. Sumatera Utara. Sumatera Barat ya benar. Iya Padang, dekat Padang ya. Jadi yang paling rawan bencana apa? Di mana nak? Yang paling rawan bencana tanah longsor pada saat curah hujan di Sumatera? Apa jawaban Gibran? Solo Miss, karena Sumatera Barat tuh letaknya tuh pinggir Miss, di barat. Pinggir. Iya. Oh, pernah ke sana Gibran? Ke Padangnya pernah. Padang. Ya, tapi Solok tuh bukan di Padangnya nak ya, masih daerah pinggiran Sumatera Barat dia tuh. Sebelum kita ke Padang kita masuk Solok dulu kan. Kalau lewat jalan darat ya. Oke, coba kita lihat ya. Kalau Solok itu di Sumatera Barat. Oki di mana Oki? Oki di Sumatera. Nah, kalau Tanjung Jabung Barat ini di mana nak? Coba kalian cari nak. Tanjung Jabung Barat ini di mana?
Bisa bantu Miss gak cari lokasinya nak di mana? Tanjung Jabung Barat. Ada jawabannya? Jambi. Tanjung di Jambi ya? Di Jambi bukan? Tanjung Jabung Barat. Jambi. Oh, berarti. Jambi. Tapi Jambi itu nggak terlalu ya. Dataran rendah juga kayak Palembang deh ya. Kayak Sumatera Selatan nggak terlalu banyak dataran tingginya. Kalau Pelalawan? Pelalawan di mana? Pelalawan. Pelalawan di mana, guys? Riau. Riau. Jadi jawabannya apa tadi? Solok ya? Kalau Miss Kiki menjawab Pelalawan nak ya, karena Riau, daerah Riau tuh memang juga banyak daerah tinggi nak di Riau ya. Karena di sana kalau Solok ini juga termasuk daerah, tapi Solok nggak terlalu tinggi kalau Solok ini ya. Masih tinggi lah Pelalawan ya, banyak daerah tinggi dataran bukit-bukit. Jadi jawabannya Pelalawan ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke nomor 3. Coba Gibran lagi nak jawab nomor 3. Terbalik soal. Terbalik soal. Nomor 3 nak. Mana tadi 3 tadi? Terbalik soalnya nanti, tunggu ya. Keluar dulu. Nomor 3 nak. Ini letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Keuntungannya apa di bidang ekonomi nak bagi Indonesia letak astronomis ini? Garis lintang. Apa nak keuntungannya bagi Indonesia di bidang ekonomi? Apa keuntungannya? Gasan? Apa Gibran? Gibran ya? Gibran bisa jawab? Keuntungannya bagi Indonesia di bidang ekonomi nak letak astronomis lintang, garis lintang ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. LULS. Bukan bujur ya, ini lintang lah ya. Apa jawabannya nak? Saya jawabnya D, Miss. Mempermudah penyebaran kebudayaan Indonesia. Oke, jawaban Gibran D ya. Kalau Gasan jawab apa Gasan? Saya jawab B. B apa D nak? B. Saya jawab B. B ya? Oh, beda ya sama Gibran ya. Oke, kita lihat. Yang A itu letak astronomis atau geologis nak kira-kira yang A? Geologis ya. Karena berhubungan dengan tambang. Antara B atau D nih, kita lihat dulu. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Ada nggak kaitannya dengan letak astronomis nak? Halo, mana suaranya nih? Nah, coba kita ingat lagi pelajaran kelas 7 nak. Kelas 7 itu kan ada 3 letak ya. Materi Indonesia, letak Indonesia ada 3. Yang pertama itu astronomis, dilihat dari garis lintang dan garis bujur ya. Yang kedua letak geografis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ingat gak pelajaran kelas 7 nih? Yang ketiga letak geologis, dilihat dari pegunungan api atau letak ini ya, Sirkum Pasifik Mediterania ya, dikelilingi oleh pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, kira-kira jawabannya mana yang paling tepat? Kalau geologis, geologis sudah jelas ya, banyaknya barang tambang, banyaknya mineral. Kalau astronomis itu menyebabkan kita iklim tropis dan banyak pertanian. Tanah kita subur. Karena ada 2 musim kita ya, musim hujan dan musim kemarau. Kira-kira yang B sama D itu pengaruh letak apa? Geologis, geografis atau astronomis kira-kira? Mirip yang B sama ini, yang B sama yang D itu. Jawabannya mirip itu. Apa jawabannya?
Kalau menurut kalian itu letak geografis, astronomis, atau geologis? Baru tahu jawabannya. Geografis tadi kan menyebabkan kita diapit oleh dua benua, dua samudra yang menjadikan Indonesia letaknya strategis. Banyak dikunjungi oleh pedagang asing sejak zaman dulu kala ya. Pedagang Hindu Buddha kan, sampai ke pedagang Eropa datang ke Indonesia. Letak kita strategis. Kira-kira nih, yang B sama D itu letak astronomis, atau geografis, atau geologis? Coba Gibran, baca lagi Gibran. Nomor 3. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara bentang Sambil dan minum nggak garis apa-apa nah ya? Ya. Hal ini memberi keuntungan di bidang ekonomi, yaitu Itu geografis atau astronomis atau geologis Gibran? Kalau menurut Gibran yang B sama D. Menurut Gibran, geologis atau geografis nak? Apa Gibran? Halo. Jawab aja nak, nggak apa-apa salah, nggak bakal dimarahi. Apa jawabannya nak? Geografis atau geologis? Menurut kalian nih? Ini soal sosial itu harus dipahami nak, nggak bisa kita bacanya cuma satu kali nak ya. Harus dibaca kayaknya berkali-kali. yang D itu geologis, Miss. Hah? Geologis atau geografis? Kayaknya geologis. Ah, Kalau B yang geografis. kalau geologis nak ini nak barang tambang, adanya gunung api, ada hubungan dengan kebudayaan nak kira-kira? Barang tambang sama kebudayaan ada hubungannya nggak? Geografis atau geologis? Ayo, coba diingat lagi. Geografis tadi letak loh, letak masuknya budaya asing bisa kan? Termasuk D kan? Geografis berarti. Ya, berarti B sama D geografis. Berarti jawabannya yang mana? Yang nomor 3 tuh. Berarti B sama D bukan astronomis, tapi jawabannya adalah iya C ya. Nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, nak kalian pahami dulu setiap pilihan ganda ini apa maksudnya, letaknya tuh. Ya, jangan langsung jawab aja, dibaca dulu, dipahami. Cari yang salah dulu. Kalau Miss Kiki cari yang salah nak, biar ketemu yang benar ya. Cek dulu nah ya, ini ada notification dari Google Meet ini. Miss perpanjang, bayar ya kalau perpanjang ya. Nah kalau nanti mati, Miss Kiki ini lagi ya, kasih link baru ya. Iya, ini kayaknya bukan premium. Oke, nomor 4 apa nak? 4, 10 menit lagi ini berhenti nak, kayak Zoom aja nih kayak. Nomor 4 apa? 4 nak? Gasan sekarang, gasan. Indonesia memiliki kurang lebih 13.466 pulau. Diapit oleh benua Asia dan Australia. Indonesia harus mampu menyediakan sarana transportasi penghubung berupa apa? Jawabannya nomor 4. Saya jawab A. Transportasi lokal untuk tujuan wisata. Nomor 4 ya. Ini lokal nah ya, berarti cuma di Indonesia aja ya kalau lokal ya. Nggak sampai ke luar negeri berarti ya. Kalau yang B, bandara yang bertaraf internasional, kira-kira mampu? Ini sudah keluar berarti. Saya jawab B, Miss. B. Tapi ini ada hubungan dengan Pulau Indonesia, nak. Berarti nggak masuk keluar kita. Ini domestik, tahu domestik, nak? Domestik tuh berarti dalam negeri. Kan di sini dia ngasih tahu tentang Pulau Indonesia. Berarti kita tidak membahas negara lain di sini. Kita bahas Indonesia. Pulau Indonesia kan banyak tuh. Supaya terhubung dengan pulau-pulau yang lain, berarti kita harus apa? Buat apa? Apakah cuma untuk wisata aja, Gasan? Cuma untuk wisata saja yang kita buat transportasi kira-kira. Tempat yang lain yang misalnya tempat-tempat yang nggak ada wisata nggak usah kita buat kayak gitu. Untuk impor Berarti jawabannya yang mana? Kalau B salah ya, itu internasional nak, bukan nasional. Untuk menyambung kayaknya C, Miss. Pelabuhan barang dan jasa, iya. Kalau misalnya negara, kalau pulaunya nggak ada, ini gimana? Nggak ada pelabuhan? Ya, Gibran, kalau misalnya nggak ada pelabuhan gimana?
Daerahnya nggak ada, daerah bukan daerah pesisir nak, daerah pedalaman kayak Pagar Alam. Tahu kan Pagar Alam tuh kan nggak ada pelabuhan, Pagar Alam. Berarti menggunakan apa satu lagi? Kereta api. Iya, kereta api nak. Kereta api insya Allah bisa ya dijangkau. Misalnya dia naik kereta api nak, kereta api bisa naik mobil lagi kan untuk nyambung itu ya. Dia jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 5. Siapa yang bisa jawab nomor 5? Di Papua tak? Menghubungkan Laut biasanya, Miss, laut. ya lewat. Iya benar, jawabannya laut ya, karena Papua itu kan banyak dikelilingi laut yang luas ya. Pulau-pulau kecil. Iya, kita ke sana naik pesawat tapi bisa nyebrang lagi ya. Walaupun naik pesawat, kita masih harus naik kapal. Oke, nomor 6 lah ya, sudah jelas ya, nggak perlu Miss jelasin lagi ya. Nomor 6, mata pencaharian masyarakat yang bermukim di daerah dataran rendah kayak di Palembang nak. Petani. Apa jawabannya? Petani. Kalau di Palembang banyak apa nak? Pedagang. Iya, pedagang ya. Jawabannya pedagang lah ya. Nelayan itu di mana? Nelayan di pesisir pantai. Pantai lah ya. Kalau peladang daerah banyak ladang. Kalau Palembang ini kan sedikit ladang kan. Sudah banyak digusur ya, sudah dihancurkan, banyak dijadiin perumahan ya. Petani juga jarang, sekarang sudah mulai banyak perumahan, banyak bangunan. Jadi yang paling banyak itu adalah pedagang. Nomor 7 apa nak? 7 nak? Dan dampak kehidupan sosial dari konfigurasi keragaman permukaan bumi. Maksudnya itu ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan ya, itu mengakibatkan terisolasi. Isolasi itu artinya tertutup lah. Daerah itu tertutup karena mungkin jangkauannya susah dijangkau, kayak Papua itu kan susah dijangkau tuh Papua tuh. Untuk ke Papua itu harus banyak transportasi gitu ke sana kan. Jadi disebut isolasi. Adalah apa nak? Jawabannya apa itu? Dampaknya bagi kondisi permukaan bumi yang tadi yang bermacam-macam tadi menyebabkan terisolasi. Apa dampaknya? Nomor 7 nak ya. Apa jawabannya 7 nak? 7. Coba kita baca yang A ya. Bermata pencarian petani dan kontrol sosial warga rendah. Sistem kepemimpinan informal dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Mobilitas penduduk rendah. Mobilitas itu artinya perpindahan penduduk ya. Atau bisa juga dalam status sosial juga, termasuk status sosial. D. Kekeluargaan yang sangat terbuka dengan perubahan di daerah tertentu. Biasanya kalau isolasi itu masyarakatnya tertutup biasanya. Betul nggak? Tertutup ya? Benar nggak nak? Masyarakat yang di daerah yang terisolasi itu biasanya tertutup ya kan? Mereka sinyal nggak ada. Contohnya kayak di pegunungan itu kan tertutup, pegunungan kan sinyalnya nggak ada. Jadi mereka mau mengakses informasi susah. Internetnya nggak lancar kayak gitu. Jadi jawabannya apa? Nomor 7? C. C. Ya betul C ya, jawabannya C nak. Oke, jawabannya jelas C. Mobilitas artinya perpindahan mereka susah. Perpindahan karena mungkin transportasinya sulit dijangkau kan. Dan mereka bergantung sama alam biasanya. Mau ke pasar susah, jadi mau beli sayur dia ngambil sendiri tanaman. Nah, nomor 8 itu sejarah ya, sudah masuk sejarah nak. Berdasarkan karakter sejarah bumi, nenek moyang Indonesia diperkirakan berkembang populasinya sejak masa kapan? Nomor 8. Ingat ini zaman geologi nak ya, bukan zaman batu ya. Zaman batu tuh pakai litikum semua ujungnya, ingat. Ini cara mudah nih, ingat. Zaman-zaman praaksara, zaman purbakala. Kalau litikum itu ujungnya batu nak, litos ya, litikum, batu itu. Kalau zoikum itu zaman bumi atau geologis nak ya. Ada yang paling tua apa? Azoikum. Ingat-ingat lagi nih, kelas 7 nih. Coba sebutin nak. Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum,
Zoikum yang baru. Nah, manusia hidup pada zaman kapan? Di antara empat zaman tadi. Manusia hidup pada zaman, kalau Azoikum bumi masih panas ya, belum ada atmosfer, masih merah, planet merah ya kata orang tuh ya. Kalau Paleozoikum itu baru ada hewan-hewan kecil yang belum ada tulang belakangnya ya, kayak plankton ya. Kalau Mesozoikum itu zaman reptil, dinosaurus. Nah, apakah sudah ada manusia zaman reptil? Gasan. Zaman dinosaurus sudah ada manusia kah? Ingat gak? Zaman raksasa, reptil raksasa, sudah ada manusianya belum? Manusia purbanya. Kira-kira udah ada belum, Gasan? Kalau ada manusia gimana nasib manusianya? Jadi korban ya. Korban dinosaurus nah ya. Jadi apa jawabannya? Coba kita lihat. Jawabannya yang mana guys? Nomor 8 nah ya. Apa jawabannya nomor 8? Gasan jawab apa Gasan? 8. Kurang ngerti saya, Mas. Nah, coba kita lihat ya. Saya jawab A. A ya. Kita manusia hidup itu nak ketika sudah zaman kutub es di kutub utara itu udah mencair. Dulu kan es kutub utara itu masih dingin banget kan. Itu menyebabkan banyaknya benua-benua, nanti ada benua Asia. Dulu kan satu benua, Pangea dulu. Manusia itu hidupnya pada zaman Neozoikum ya, Neozoikum. Neozoikum. Di sini enggak ada Neozoikum, guys. Kayaknya ada yang salah tulisan atau gimana ya? Iya nih, ada salah tulisan kayak nih. Kenozoikum, kayaknya Kenozoikum lah ya. Cek dulu ya, baca dulu. Kalau kita cek dari yang dia aja dulu ya. Dia itu kan Mesozoikum lah ya. Mesozoikum itu zaman dinosaurus, berarti belum ada ya. Nah, bentar lagi ini mati nak. Miss kasih kode baru aja ya. Oke? Biar nggak ganggu, oke nah ya. Miss kasih kode baru dulu bentar. Ya. Sosial. Kodenya, kode SZI ya salah. GF GMU bisa nggak? Udah bisa ya? Udah ya? Ada nggak? Gimit. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Tunggu nak, bentar nak. Gimana nih mau join ini? Bentar ya. Sorry. Tunggu bentar nak, Miss buka ini dulu bentar. Lewat dari iPad ya. Nggak bisa nggak bisa dibuka di iPad. Bu ya.
Sebentar. Gmail. Gibran mana Gibran tadi? Gibran Ali. Halo Gibran Ali. Gibran Ali kemana? Sambil makan nggak apa-apa nak. Kalau lapar sambil makan, sambil ngemil nggak apa-apa. Kan nggak puasa lagi kan? Oh masya Allah, Syawal juga ya. Miss juga Syawal nggak? Mumpung lagi libur nih. Sudah berapa hari gasan Syawalnya? Oh baru hari ini. Wow luar biasa nih gasan. Nanti pas sekolah masih puasa nggak? Enggak. Masih ya. Tunggu nah ya, Miss buka dulu kodenya nih. Pakai 2 device nak supaya mudah ya. Gibran udah join belum Gibran? Belum ya? Halo Gibran. Tak ada Gibran. Apa? Belum. Kemana Gibran Ali ini? Ntar dulu, Miss copy dulu, copy. Kita copy dulu, taruh di pages. Ini Miss sambil ini nak, sambil live streaming di YouTube supaya nanti si Zaza sama Safira sama si Rasya bisa nonton ya. Walaupun gak ikut join. Join. Coba Miss tampilkan lagi ya, bagikan layar ya. Mulai sekarang. Soal apa nih? Access allow dismiss. Kok nggak bisa ya dibuka ya? You can join this video call. Let's listen. Gabung sekarang. Oh iya belum dimatiin. Kayak dijual. Oh, ada gini tadi. Tunggu Naya bentar ya. Suara tadi. Ini salah.
Action. Aman suaranya? Aman ya? Masih ada ini? Bersih-bersih enggak? Oke, kita mulai nak. Kita lanjut lagi soal nggak bisa di-mute suaranya. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Kita buka soal lagi ya. Mana soalnya dia? Tadi nomor berapa nak tadi lupa jadi. 8 ya. Jadi jawabannya tadi apa tak? Neozoikum sama kayak Kenozoikum. Apa jawabannya nak? Kalau kalian coba jawab antara A atau B nih. Kalau C, D itu salah ya. Jelas Mesozoikum itu zaman dinosaurus ya. Tidak ada manusia pada zaman itu. Nah. Apa jawabannya? Kalau kalian jawab nak? 8. Apa? Gasan? Kuartir atau apa nih? Yang mana nih? Tapi mirip. Pleistosen apa Holosin? Jawabannya. Bukan Pleistosen ya. Pleistosen atau Holosin? Gibran, Gasan, mana suaranya? Oh pantes, mic dimatiin. Gasan sama Gibran kalau mau maaf tadi miss di mute ya. Kalau Gasan sama Gibran ini jawab nomor 8 apa? Antara A atau B nih. Kalau C sama D jelas itu zaman dinosaurus, belum ada manusia. Apa jawaban Gibran sama Gasan? A. Pleistosen ya. Pleistosen itu berarti sudah zaman ini ya. Zaman glasial, kutub utara sudah mencair esnya ya, sudah stabil suhu ya. Oke, betul jawabannya Pleistosen ya, bukan Holocene. Kenozoikum itu ya Neozoikum, nama lain dari Neozoikum, jangan sampai bingung ya. Sama kayak Azoikum, Archaikum itu sama zamannya. Oke, kita lanjut lagi guys. 9. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dari Sumatera. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Nenek moyang Indonesia. Siapa? Hogen ya. Hogen. Berarti orang luar, bukan orang ini ya, bukan orang Indonesia ya. Iya, Hogen. Sumatera, berarti dari Palembang enggak ya? Belum tahu. Sumatera nak. Oke, nomor 10. Ini nggak usah jelasin lagi, sudah jelas. Ini ada di kalau kalian searching itu ada nak, di Google itu ya. Boleh lah nanti baca-baca materinya tentang asal usul. 10. Perahu bercadik ya. Tradisi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari mana? Yunani. Hah? Yunan atau Yunan? Ya. Hati-hati ya dengan kata-kata Yunan sama Yunani itu sama, tapi beda negara nak. Yunani Eropa, Yunan itu ada di Asia ya, beda ya. Champa dekat Thailand ya, itu India nak. India tahu kan? Nggak mungkin dari India kan? Dari Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia katanya dari Yunan ya, berdasarkan penelitian. Oke, nomor 11. Peninggalan manusia praksara pada masa Paleolitikum. Ingat, ini sudah masuk zaman batu. Paleolitikum. Nah, litikum itu litos ya, batu. Yang paling tua batu apa, nak? Zaman batu apa paling tua? Zaman batu tua itu disebut dengan, coba sama-sama apa itu? Paleolitikum ya. Ini urutannya. Coba urutannya. Biar jangan Miss yang ngasih tahu. Kalau Miss ngasih tahu, Miss yang tahu ya. Cuman Miss yang tahu buat ya. Coba siapa yang mau jawab nih? Urutan dari zaman batu, dari yang paling tua sampai batu besar. Coba. Bisa jawab?
Apa? Yang pertama batu tua, Paleolitikum. Oke, batu apa lagi? Batu, habis batu tua, batu apa? Meso. Batu apa tuh meso? Batu meso. Batu tengah ya. Kok bisa mati ya layarnya? Terus batu apa lagi nak selain meso? Batu baru atau apa batu baru? Kalau batu baru apa batu baru? Neolitikum. Neo kan baru nak. Neo tuh baru ya. Satu lagi ya, batu besar. Batu apa tuh batu besar? Megalitikum. Ingat ya, Paleo, Meso, terus Neo dan Mega. Itu urutannya nak. Ini sering masuk loh nak di OSN ya. Karena pengalaman Miss Kiki selama ngelatih PAB nih, soal itu sering muncul di soal OSN. Jadi jangan dilupakan ya tentang zaman batu nih ya, walaupun kita bukan manusia purba ya, nenek moyang kita. Oke lanjut. Mati kameranya, tunggu nak, bentar, bagikan lagi layarnya. Ini inget zaman pandemi dulu ya, belajar kayak gini ya. Zaman pandemi. Oke lanjut lagi, kita ke soal nomor 12. Nah kok gak muncul? Ada apa nih? Kok gak muncul Miss Kiki ya? Tunggu nak ya, kenapa gak muncul nih? Gawat dong kalau gak muncul. Ya udah. Muncul nggak? Tunggu nggak? Sabar. Oke, alhamdulillah akhirnya muncul lagi. Oke, nomor 12 ya. 11 sudah selesai kan tadi dianggap? Belum. 11 belum dibahas. 11 nak ya. Masa Paleolitikum itu ada peninggalan apa aja nak? Coba, siapa yang bisa jawab nih pertanyaannya? Ada kapak-kapak apa? Bukan kapak Wiro Sableng tapi ya. Yang paling dulu awalnya kalau Paleolitikum ini masih kasar, kapaknya masih kasar ya, bukan dihaluskan. Yang dihaluskan itu contohnya kapak lonjong, berarti salah. Ada kapak lonjong salah ya. Yang ada kapak lonjong salah. Nah ini cara Miss Kiki menjawab soal tuh cara salah dulu nak. Berarti yang A salah, ada kapak lonjong. Yang B jawabannya apa nak? Mudah banget kan? Yang nggak ada kapak lonjongnya berarti jawabannya D. Itu caranya nak, cara cepat menjawab soal ya, strategi itu. Oh ya, hati-hati nak ya, kalau salah itu -1. Jadi kalau memang nggak tahu sama sekali atau memang nggak tahu Miss ini materi kelas 9 kayaknya Miss, jangan dijawab kalau bener nggak tahu. Tapi kalau tahu jangan ya, sayang. Satu soal itu 4 kali 4 nah. Jadi kalau kalian nggak ragu, mending nggak usah jawab. Ragu bener tapi ya, bukannya ragu, maksudnya bukannya ragu ini setengah ragu, enggak ya. Kalau setengah ragu yakinkan dulu, baca lagi soalnya. Kalau sudah jelas baru jawab ya. Tapi kalau ragu nggak tahu sama sekali, mending nggak usah dijawab. Oke? Kita lanjut ke 12. Nah ini juga sering masuk nih di OSNK ya. Sering banget disuruh mengurutkan zaman lah. Tadi udah Miss urutkan tadi sebenarnya, tapi pakai zaman batu ya. Coba, ada yang bersedia mengurutkan zaman ini? Siapa yang mau ini jawab nih? Nomor 12. Gibran atau Gasan nih mau jawab nih? Urutan zaman nak? Zaman. Ayo, siapa yang mau jawab? Zaman bercocok tanam. Ini zaman masuk ke zaman Mesolitikum ke zaman Neolitikum. Nah, bercocok tanam. Sebagian kan sudah bercocok tanam tuh. Tapi
puncaknya masa Neolitikum ya, sudah ada sawah, rumah. Apa jawabannya? Gasan mau mengurutkan nggak? Gasan atau Gibran, silakan, nggak usah takut salah ya. Ayo nak. C, 1 dulu ya, berarti 1, berarti berpindah dulu ya, awalnya berpindah Miss ya. Oke, coba 1, 4, mendirikan perkampungan tepi sungai. 3, membuka lahan baru ketika kesuburan tanah menurun. Nah, terus 5, mendirikan rumah sementara di dekat ladang. 2, memerlukan pemukiman yang permanen. Coba kita lihat nomor A ya. 4. 4, kalau 4 duluan berarti sudah menetap, berarti salah ya? Karena manusia purba itu awalnya berpindah-pindah, nomaden kan. Oke, B, 1 berpindah, kemudian 5 mendirikan rumah sementara di dekat ladang. Nah, kira-kira nih nak, sebelum mereka menetap, apakah mereka menetap sementara dulu atau langsung menetap situ selamanya? Kira-kira nih, jawabannya apa? Ini berarti yang D itu salah ya, 4 juga kan, diawali 4, berarti antara B atau C. Gibran, kalau Gasan tadi jawab C, kamu jawab apa? Persis saya jawabnya D juga, Miss. Sama kayak Gasan. Coba Miss tanya nak ya, kalau misalnya kan mereka tuh kan belum ada rumah, iya, awalnya kan mereka belum menetap tuh selamanya, atau sedenter ya bahasa aja tuh ya. Apakah mereka langsung menetap nak? Kan nggak tahu kan, sementara aja. Apakah sementara atau selamanya dia tuh langsung tinggal nak? Kira-kira nih kalau menurut analisis kalian, manusia purba itu buat rumah itu selamanya atau masih ada kemungkinan pindah-pindah? Berarti sementara bahasanya tuh, ya. Bukan yang permanen berarti ya. Berarti jawabannya 15 atau 14. Karena nak, kalau kita sebut kampung nak ya, kampung itu ramai, sudah banyak pemukiman, berarti bukan cuma 1-2, itu bisa 10, bisa 15. Nah, sementara kalau awalnya itu pasti sepi kan? Sepi, masih banyak hutan-hutan belantara. Berarti kalau kita analisis nomor 4 itu urutannya mungkin agak ke belakang mungkin. Ya. Sudah nomor 5 berarti. Berarti jawabannya B ya. Enggak apa-apa ya. Iya. Karena anak perkampungan itu rame nak biasanya. Sebelum mereka, enggak mungkin kan kampung dulu baru sementara kan? Iya. Ya pasti sementara dulu baru membuat kampung kan. Nah, itu logika, kita perlu logika juga jawab soalnya ya. Sosial itu perlu logika. Karena bukan ilmu pasti. Kasta itu apa nak dalam Hindu? Kasta itu apa kasta? Kasta itu ada status sosial ya. Kalau di dalam agama, di dalam Hindu itu ada kasta sosial, status nah ya. Yang paling tinggi itu adalah Brahmana. Terus yang kedua apa? Brahmana, kemudian apa lagi nak? Habis Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra ya. Sistem kasta dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu didasarkan pada garis apa? Garis apa tak garisnya? Kelihatan kan nanti Zaza nih. Garis apa nak? Kekayaan, keturunan, kebangsawanan, atau kekuasaan kira-kira? Kalau kasta. Apa Gasan atau Gibran? Kasta. Kasta tuh lebih ke apa nak? Keturunan. Iya, keturunan ya. Berarti turun menurun dari kakek moyang sampai ke cucunya ya. Berarti jawabannya A nak ya. Oke, lanjut. 14. Bangunan stupa dan candi sebagai cerminan kehidupan sosial budaya merupakan hasil akulturasi antara pengetahuan keagamaan Hindu Buddha. Bangunan asli Indonesia yaitu yang mana nak? Cikal bakal
Kalau bilang Hindu Buddha berarti ada hubungan dengan peninggalan Hindu Buddha yang mirip dengan peninggalan asli Indonesia pada masa praksara. Bangunan apa kira-kira? Dolmen itu, menhir itu patung ya, patung menyerupai arca tapi belum sempurna bentuknya. Masih lurus aja kalau menhir ya. Dolmen itu meja batu menaruh sesajen. Sarkofagus itu peti kubur ya. Punden berunda itu bangunan bertingkat, nah. Batu yang bertingkat. Nah, yang mana kira-kira nih yang akulturasi? Nanti cikal bakal apa nih? Cikal bakal candi, nah. Yang mana cikal bakal candi? Kira-kira yang mirip candi yang mana sih di antara 4 ini? Kalau menurut Gibran sama Gasan yang mirip candi yang mana, nak? Menhir, dolmen, sarkofagus atau punden berunda? Apa jawaban Gasan? Gasan jawab apa Gasan? Gasan, halo? Jawab apa jawaban Gasan? Cikal bakal candi, nak. Yang mirip candi yang mana? Kalau menhir patung, dolmen meja, sarkofagus peti kubur, peti mayat. Punden berunda itu batu yang bertingkat, nak. Biasanya tuh untuk upacara ritual biasanya. Kalau punden berunda nih, tempatnya. Apa jawabannya jadi? Ayo Gibran juga nih jawab ya. Halo Gibran. Apa jawabannya jadi? Saya jawabnya dolmen. Hah? Dolmen? Meja batu, nak. Kalau misalnya kamu lihat nih, yang mirip candi yang mana kira-kira di antara 4? Karena ada hubungan dengan candi, nah ya. Candi itu kan peninggalan Hindu Buddha. Nah, mirip dengan peninggalan asli Indonesia sejak zaman purbakala. Yang mana mirip candi kira-kira? Yang mirip bangunan candi bertingkat-tingkat. Nah. Dolmen? Mirip candi gak? Meja. Enggak ya? Menhir juga enggak. Menhir ini malah jauh nak dengan arca, jauh banget. Arca ini kan ada kuping, ada mata, dia enggak ada apa-apa, lurus aja. Apalagi sarkofagus peti mayat ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah punden berunda, nah ya. Kalau nanti kalian searching di Google tuh, punden berunda itu kan mirip candi, nah, bertingkat-tingkat tuh bangunannya. Sebagai fungsinya sama-sama tempat ibadah ya, ritual ibadah. Oke, ini nomor 20 ini sudah masuk soal ekonomi, nak. 20 bukan? 20 belum. sorry. Nomor berapa tadi? 14 ya, maaf ya. Oh, masih sejarah nih 15. Peninggalan bukti masuknya Islam abad ke-13 apa aja yang termasuk bukti masuknya Islam abad ke-13? Batu nisan Fatimah binti Maimun, batu nisan Sultan Malik Al-Soleh, dibaca soalnya ya. Batu nisan Maulana Malik Ibrahim, catatan perjalanan Marco Polo, perjalanan Cheng Ho atau perjalanan Ibnu Battuta. Coba dibaca dulu nak, 1 sampai 6 tuh. Yang mana yang termasuk peninggalan Islam pada abad ke-13? Kita kan ada abad ke-7, abad ke-11, ada abad ke-13. Nah, abad ke-13 yang mana? Abad ke-13 ya. Yang mana menurut kalian abad ke-13 nak? Kalau batu Fatimah binti Maimun di lereng Gresik nak ya, Jawa. Kalau Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, Aceh. Maulana Malik Ibrahim di Jawa juga itu, Sunan itu. Yang mana jawabannya nak kira-kira? Gasan jawab apa Gasan? Gasan jawab apa? Apa?
C. A. A. 1, 2, 4 ya. Fatimah binti Maimun, terus Sultan Malik As-Saleh, dan catatan Marco Polo ya. Kalau Gibran apa Gibran? B. 2, 3, 4. Sultan Malik As-Saleh, Maulana Malik Ibrahim, dan Ibnu Battuta. Oke ya. Kita cari yang salah dulu nak ya, biar mudah nih yang salah. Kalau yang agak kurang tepat ini adalah Cheng Hu nak, Cheng Hu ya. Cheng Hu itu di awal malah, bukan di abad ke-13 dia. Di awal-awal sebelum abad ke-13 ya. Kalau Marco Polo nomor berapa itu Marco Polo? 4. Marco Polo juga enggak Marco Polo nak. Marco Polo itu sebelum abad ke-13 ya. Jadi binti Maimun abad 11 itu, bukan abad ke-13 ya ditemukannya. Jadi jawabannya yang enggak ada 1, yang enggak ada 4 sama 5. Berarti jawabannya 2, 3, dan 6 ya. Karena 1 itu salah nak ya. 1, kemudian 4 juga salah, Marco Polo dan Cheng Hu. Oke, jelas ya. 16. Peninggalan seni wayang kulit yang bertema hikayat para wali, ornamen meru pada bangunan masjid, ragam hias, dan kesastraan bernafas Islam di Indonesia hilang. Merupakan bukti masuknya Islam ke Indonesia melalui proses apa nak? Kan kalian lihat masjid-masjid itu kan ada ornamen kayak Cina-Cina gitu kan, ada bangunan-bangunan Hindu juga kayak Masjid Kudus itu kan Hindu kan, ada kayak pura-pura di Bali kan. Nah itu apa maksudnya tuh? Melalui proses apa tadi yang sudah kita bahas tadi? Akulturasi, enkulturasi, atau asimilasi, atau asosiasi nak? Jawabannya ada 4. Apa jawabannya nak? Antara 4 ini. Kayak Masjid Agung Palembang kan juga termasuk perpaduan budaya nak, budaya Eropa, budaya Cina, dan budaya Melayu ya. Jadi itu disebut dengan apa itu? Perpaduan budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Disebut apa nak? Perpaduan budaya asli dengan budaya luar tanpa menghilangkan budaya aslinya. Itu yuk fokus guys. Halo Gasan dan Gibran. Nomor 16 itu disebut apa? Kalau misalnya ada 2 budaya asing bersatu tapi tidak menghilangkan ciri khas budayanya yang asli, disebut apa itu? Disebut akulturasi, enkulturasi, asimilasi, atau asosiasi? Disebut dengan? Apa mis? Coba lihat soalnya di depan itu. Nomor 16. Perpaduan budaya yang ada di masjid kita di Indonesia itu kebanyakan itu termasuk melalui proses apa itu? Akulturasi, enkulturasi. Kan ada budaya, kan kayak Masjid Agung kan ada budaya Cinanya masuk, budaya Eropanya masuk. Nah itu termasuk proses apa itu? Tapi tidak menghilangkan budaya asli. Budaya kita masih ada, budaya Palembangnya. Ada ukiran-ukiran Melayunya kan. Berarti jawabannya apa? Apa Gibran sama Gasan? Akulturasi apa enkulturasi nak? Asimilasi. Apa? Asimilasi? Iya, akulturasi. Kalau enkulturasi itu ini nak ya, dia berarti dari luar ya, bukan enkulturasi. Asimilasi itu menghilangkan ciri khas budaya asli. Kalau akulturasi kan tidak menghilangkan budaya asli nak. Asosiasi itu bukan ya. Asosiasi itu persatuan, tidak ada hubungan dengan budaya. Jadi jawabannya akulturasi tanpa menghilangkan budaya asli. Kalau asimilasi menghilangkan ciri khas budaya asli, beda ya. 17. Ini zaman kolonialisme Eropa di Indonesia ya. Perbedaan motivasi kedatangan Portugis dan Spanyol dengan Belanda dan Inggris ke Indonesia terletak pada aspek mana nak? Rata-rata mereka tuh punya prinsip gold, glory, gospel. Gold itu mencari kekayaan, gold emas ya. Kalau glory kejayaan, gospel itu menyebarkan agama, golden itu mata uang Belanda ya.
Nah, kalau ditanya perbedaannya di mana mereka? Mereka sama-sama mencari kekayaan nggak? Berarti goalnya sama. Gospel. Ya, apa tuh gospel? Menyebarkan agama. Kalau Portugis itu agamanya Katolik ya. Spanyol Katolik. Belanda juga. Nah, kalau Belanda ini kan ada Katolik, ada Protestan. Inggris juga ya. Berarti jawabannya A, gospel. Nah, ya, agama. Jelas nggak? Nomor 17 nak jelas? 17 jelas ya. Kita lanjut ke 18. Ini ekonomi, udah masuk ekonomi nih, materi ekonomi. Tanah yang digunakan untuk lokasi berdirinya pabrik. Kalau tanah itu termasuk faktor produksi apa nak? Tanah yang dijadiin tempat berdirinya bangunan itu. Apa itu namanya? Faktor produksi? Alam. Iya betul, alam ya. Alam itu kan bisa tempat, lingkungan ya, termasuk tanah. Kalau modal itu uang atau benda-bendanya, modal, mesin, termasuk modal. Kalau tenaga itu manusia ya. Keahlian juga berhubungan dengan manusia, SDM, sumber daya manusia. Oke, 19. Manakah barang berikut yang menggunakan bahan baku dari SDM tidak dapat diperbarui, nak? Ingat, yang tidak bisa diperbarui berarti tidak bisa dihasilkan. Emas. Ya, emas ya. Gasan, merhatiin nggak Gasan? Gasan perhatiin kan ya? Kalau meja kayu bisa diperbarui? Bisa nggak? Bisa, kan dari alam ya. Air bisa ya. Bisa. Komputer mini apa tuh? Komputer mini Ada komputer kecil kayak gitu, Miss. tapi nggak termasuk SDA ya. Iya, itu salah. Iya, oke. Itu kenapa salah itu jawabannya ya. 20. Cadangan SDA terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini bisa digunakan untuk memenuhi keperluan bahan bakar adalah batu bara, minyak bumi, panas bumi atau gas alam. Nah, yang mana ya jawabannya? Yang terbesar, nak. Yang dipakai untuk ini kali BBM ini kayaknya. Yang mana, nak? Batu bara, minyak bumi, panas bumi atau minyak bumi ya? Minyak bumi, Miss. Oke, benar, minyak bumi. Karena memang minyak bumi bahan ini lah, bahan bakar minyak kan, untuk BBM juga, untuk bensin ya. Yang ada di laut tambangnya. Kalau batu bara nggak semuanya pakai batu bara kan. Kalau minyak bumi ini umum penggunaannya. Jepang pun ke Indonesia karena minyak bumi loh. Jepang ke Indonesia nih mengincar minyak bumi Indonesia ya. Itulah dia menduduki Indonesia. Kegiatan ekonomi untuk menambah nilai guna barang dan jasa disebut apa? 21 nah. Kegiatan menambah nilai guna. Berarti kita menambah misalnya tempe itu kan tempe kedelai ya. Kedelai itu kan awalnya kacang, Mak. Bisa diolah lagi jadi apa? Kedelai. Tempe tadi kan? Apa lagi? Jadi susu kedelai. Jadi apa lagi, Nak? Jadi tahu, jadi apa lagi? Jadi kecap, Miss. Kecap bangu. Dipilih dari kedelai pilihan ya. Jadi jawabannya apa? Berarti kita mengolah itu artinya apa? Mengolah barang yang tadinya produksi yang tadinya barang setengah jadi atau barang mentah menjadi barang jadi. Oke, lanjut lagi. Nomor berapa nih? 22 nak. Coba Gibran jawab 22 apa Gibran? 22. Manakah di bawah ini? Di bawah ini yang tidak menggambarkan kualitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui itu tidak bisa dihasilkan berarti. Yang mana nak? Iya, kecuali berarti nak. D. Oh, berarti yang D yang salah ya. Berarti dia bukan pengertiannya ya. Oke, kalau yang A itu termasuk ya, pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, lambat, tidak dapat mempengaruhi dirinya sendiri, tidak dapat diperbarui oleh tangan manusia. Contohnya tadi apa tadi? Barang? Apa contohnya tadi Gibran? Tambang ya? Emas. Iya, emas. Batu bara. Karena tidak selalu ada nih ya. Limited edition. Oke, gasan 23 gasan. Coba gasan 23.
Mana Gasan? Said Gasan. 23. Barang berikut yang termasuk. Hilang gasnya. Oh, Gasannya hilang ya? Sinyalnya kali ya. Oke, Gasan. Halo. Gasan bisa baca 23 tak? Oke, Miss. 23C. Berikut yang termasuk kebutuhan yang dan bukan keinginan. Kebutuhan dan bukan keinginan. Oh, bukan keinginan maksudnya ya. Air, buah-buahan, baju. Kalau yang A, B, D itu keinginan ya? Iya, ya keinginan kita mau beli motor, mobil, bus, komputer. Oke, benar jawaban C. Itu termasuk kebutuhan tapi bukan keinginan ya. Oke, 24 nak. Permintaan. Nah, ini elastisitas permintaan barang X. Yang mana jawabannya nak? Nomor 24. Ini pelajaran kelas 7 sebenarnya. Perubahan jumlah barang X yang diminta konsumen karena perubahan harga barang X. Kalau barangnya mahal, permintaannya sedikit ya biasanya. Kalau barangnya murah, permintaannya banyak. Perubahan jumlah barang X yang ditawarkan produsen karena perubahan harga barang X. Biasanya nak, walaupun barang itu mahal, tapi kalau jumlahnya sedikit, masih banyak yang beli ya. Beda dengan penawaran sama permintaan itu beda. Kalau penawaran itu karena limited edition, jadi banyak yang minta. Semakin mahal, semakin banyak yang beli. Kalau penawaran, kalau permintaan sebaliknya ya. Perubahan harga barang X karena perubahan jumlah barang yang diminta konsumen. Perubahan harga barang X karena perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Yang mana jawabannya nak? Tapi ini lebih ke permintaan ya, bukan penawaran. Ingat nak. Permintaan ini bukan penawaran ya, kecuali kalau dia nanya elastisitas penawaran, baru jawabannya penawaran. Hukum permintaan itu apabila harga barang mahal, maka permintaan semakin sedikit, tapi kalau barangnya murah semakin banyak ya. Itu permintaan, hukum permintaan. Apa jawabannya? Gibran jawab apa? Antara A, B, C atau D? Halo? A, B, C atau D nak? Gibran Ali. Ini soal ini pernah kali masuk olimpiade online, kalian sering ikutin itu ya. Apa jawabannya Gibran Ali? Halo Gibran Ali. A, B atau C atau D? Apa? C. Perubahan harga barang X karena perubahan jumlah barang yang diminta. Ya. Iya. Kalau misalnya nak ya, jumlah barang itu ditentukan harga atau harga itu menentukan jumlah barang ya? Kira-kira nih. Berarti jumlah barang itu ditentukan harga nak. Bukan jumlah barang yang bukannya harga yang ditentukan jumlah barang ya. Kalau C itu kira-kira ditentukan harga enggak? Kalau Gasan apa jawabannya? Gasan. 6 lagi soal ya. Gasan apa jawab Gasan? Jawab A misalnya. Oke. Nah, kita harus pahami ya, kalau dalam permintaan jumlah itu ditentukan oleh harga. Kalau harganya murah tadi jumlahnya banyak, kalau harganya mahal jumlahnya sedikit. Sementara yang C itu berarti terbalikan, harga ditentukan jumlah ya. Jadi jawabannya apa? A, ya betul, A jawabannya. Nah, karena jumlah ditentukan oleh harga. Kan tadi sudah Miss bilang kalau ke permintaan ini, kalau harganya mahal semakin sedikit, kalau harganya murah semakin banyak. Kalau yang D itu salah, itu penawaran ya. B, D itu penawaran, hukum penawaran. Kalau A, C itu permintaan, tapi yang lebih tepat adalah A ya jawabannya. Oke, jelas nomor 24 jelas ya? Jelas nggak nih? Pahim nggak nak? Ini pelajaran Miss Rena ini ya, tapi insya Allah kita belajar sama-sama ya. Pada posisi harga yang manakah dikatakan kelebihan permintaan atau shortage? Yang mana nak kelebihan permintaan?
P1, P2, P3 atau P2 dan P3. Kalau P1 itu kita lihat ya, P1 itu lebih sedikit nah ya. Yang paling banyak tuh P3 nah. P2 dan P3 paling banyak. Tapi yang mana kelebihan permintaan? Mudah nih. Yang mana menurut Gibran sama Gasan? Kalau lihat kurva permintaan. Maaf nih, kurva permintaan dan penawaran ya, sorry. Kalau dilihat ini yang S itu permintaan, D itu penawaran ya, demand and supply ya. Supply and demand. Sorry, supply itu penawaran. Aduh lupa miskin gini. Permintaan itu demand ya, sorry. Nah, coba kalau lihat S-nya itu keseimbangannya di antara P3 sama P1 ya. Kalau demand-nya itu ada di P1, P2. Ya. Jadi jawabannya apa, Nak? Halo. Apa jawaban kalian? D. Oh, D ya. P2 dan P3. Gibran, apa Gibran? P2 juga. Apa yang paling banyak Gibran nih? Permintaan ya, kelebihan permintaan di P berapa nak? Iya benar, jawabannya apa? Gibran, nggak apa-apa Gibran, jawab dulu. Jawaban 25 apa kamu? 25. 25. Bentar, Miss. Hapus tadi. Iya nggak apa-apa. 25 apa kamu jawab? P2 atau P3? 25. Dan misalnya terus orangnya. Hapus tadi. Iya, P. Gak apa-apa, dijawab dulu ya. Buka dulu aja soalnya. 25 saya jawab ini, Miss. Apa? Saya jawab P2. P2? Iya. Oke, jawabannya adalah P2 dan P3. Nah, ya jawabannya D nah ya. Oke, karena dia di antara P2 dan P3 nah, kelebihan permintaan kalau dilihat dari tabel itu ya, kurva itu. Oke, kita lanjut ke 26. Ini apa nggak jalan ya ini? 26. Tunggu ya, 26. Nah, ini coba lihat, Nak. Ini bagian kegiatan ekonomi nih, RTK rumah tangga konsumsi, RTP ini adalah rumah tangga produsen. Ngapa nggak jalan ya? Ini slide Miss ya. Tunggu nak, slide Miss nggak jalan nih. Slide Miss nggak jalan. Surah. Oke, balik lagi ya. Kok nggak bisa jalan ya? Oke, balik lagi nak ya. Sorry. Soalnya Miss rekam ini untuk Zaza sama Rasya dan Safira. 26 itu ada bagian kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari waktu itu ya. Sama Miss Rena juga mungkin. RTK, RTP, rumah tangga konsumsi sama rumah tangga konsumen. Kok nggak keluar ya? Gagal nih, tunggu. Bagikan bayar. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Berapa kali buka? Oke, 26 tadi nak. Coba dibaca dulu masing-masing dulu. Berdasarkan bagian di atas, arus barang dan jasa ditunjukkan oleh garis apa nak? Arus barang dan jasa biasanya dari RTV ya.
baru ke RTK biasanya. Nah, yang mana arusnya nak? 1, 2, 3 atau 4? Kalau 2 tuh di atas ya, 1 di bawah, 3 di tengah itu, 4 di bawah. Yang mana jawabannya? Gasan sama Gibran? 1, 2, 3, 4 ya jawabannya? 1, 2, 3, 4. Arus ini ya, barang dan jasa. Berarti dari RTP ke RTK. Kita lihat tuh, yang mana? Pananya coba lihat, nak. Pananya. 3. Yang di dalam ya, berarti bukan di luar ya. Kalau Gasan juga, Gasan Gibran juga 3. Ya, Gibran. 3 atau 2? Iya, benar 3 nak ya. Kalau yang di atas itu di luar, bukan di dalam nak. RTK, RTP-nya ya. Nomor 3. Karena awalnya itu harus barang dulu masukkan, baru nanti dijual ke pasar nak ya. Oke, nomor 27. Salah satu hal yang membedakan antara pasar persaingan sempurna dengan persaingan tidak sempurna, yang mana nak? Persaingan sempurna itu ketika harga tidak sama ya. Tapi kalau tidak sempurna, harganya sama. Berarti ditentukan oleh apa? Kualitas barang, kuantitas barang, jenis barang, atau proses pembentukan harga. Tadi sudah disinggung tadi ya. Apa jawabannya? Guys, jawabannya apa? Nomor 27. Halo, nomor 27 apa ya? D. Iya, D ya, sudah dikasih tahu tadi. Membedakannya adalah harga, nak, ya. Oke, 28. Semangat, 3 lagi ya. Berapa besar? Nah, kalau ada soal kayak gini, nak, tipsnya adalah baca dulu soalnya ya. Baru baca tabelnya. Berapa besar kontribusi ekspor bersih terhadap PDB, pendapatan PDB, domestik bruto ya, pendapatan kotor daerah atau suatu penduduk nah ya. Pada tahun 2014 nak, berapa ini? Ini ada hitung-hitungannya nih. Ekspor bersih terhadap PDB. Ekspor bersih. Berarti kita lihat ekspornya, nak. Ekspor. Coba nih ya, kita nggak apa-apa lah, sekali-sekali kita searching ya. Rumus kontribusi, biar kalian tahu ntar. Kontribusi ekspor bersih PDB. Ini Miss lupa nih rumusnya ya. Wow, banyak nih ininya. Apa tuh namanya? Tunggu. Nah, ini Miss kasih rumus ya. Taruh di chat. Chat kita. Nah, coba lihat rumusnya di chat ya. Itu rumusnya. Berarti kalau dirumuskan ya, 1601 itu ditambah investasi 216, ditambah lagi dengan 719, baru nanti ditambah X kurang M. Coba nak cari nak berapa nak? Bisa nggak pakai rumus itu? Y sama dengan Y itu kan ekspor bersihnya ya. 2 lagi nak ya, tanggung ya, nggak apa-apa ya, nanti abis itu baru sholat ya guys. Abis itu ya, dikit lagi ya. Tanggung kita kalau mau sholat dulu, nanti lama nanti belajarnya ya. Paling 10 menit lagi lah minta waktu. Y sama ini boleh ditulis tak rumusnya ini biar nggak lupa. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Berapa dapatnya? Berapa? Ada yang sudah dapat tak? Y sama dengan C plus I plus G plus
X kurang M. Berapa? C ditambah G, nah ya. C tambah I tambah G dulu. Ditambah C, I, G itu ditambah semua, nak. tambah I tambah G. Ya. Kemudian, Tambah I tambah G. nah, X kurang M. Tadi C, I, G tadi ditambahkan dengan X kurang M, nak. Hasilnya. Jumlah C, I, G tadi, jumlah C. Kurang N ya? Enggak, X kurang M. Berapa X kurang M? Kurang M. kurang M misalnya. Iya, X kurang M. Ekspor kurang impor, nak. Berapa dapat hasilnya? Yes. C tambah I Dapat berapa nah hasilnya? Gasan cari juga gasan ya. C, I, G dijumlahkan dikurang X kurang M. XM dikurangi nah ya. Ekspor dikurang impor. Jumlahkan dengan jumlah C, I, G tadi. Itulah hasilnya. Berapa dapat? Berapa persen? Loh, berapa persen kah hasilnya? Kita dengar azan dulu bentar nah ya. Jatuh. Oke, kita baca doa setelah azan dulu ya. Baca doa dulu, sikap doa, doa setelah azan. Alhamdulillah. Nanti setelah ini baru sholat. Kita 2 soal dulu bahas. Sisa 2 soal lagi, soalnya tanggung ya.
Berapa tadi dapatnya, Nak? Miss, CI. tadi ini kan Miss, C ditambah I tambah G ditambah X kurang M kan Miss? Iya, berapa hasilnya? Ini dapatnya 2848. Berapa? 2000? 2848. 848. 48. Kalau gasan berapa? Gasan sama nggak hasilnya? Itu dikali 100% kali, Nak, ya? Bagi 100% kali ya? 100%. Dikali Miss ya? Dibagi, Nak, coba dibagi. Soalnya Bagi 100%. dijadiin persen itu, bukan bilangan bulat ya. Persen. Kalau di persen Bagi 100%. berapa kalau 100%? Jadi 2848. 2000-an berarti ya. Kok nggak sama ya hasilnya? Hasilnya beda ya. Nanti simpan dulu aja nih ya soal ini ya. Nanti Miss tanya Miss Rena dulu ya. Soalnya lupa Miss rumusnya nih. Pokoknya itu rumusnya tadi, cuman dia harus dipresentasikan dulu ya. Nggak apa-apa ya. Simpan dulu aja. Oke, 29. Migrasi paling awal nenek moyang bangsa Indonesia terjadi pada zaman apa, Nak? Perpindahan. Zaman terakhir. Zaman apa tuh zaman terakhir? Saya jawab sih Miss. Iya, Neolitikum ya, benar. Zaman terakhir itu adalah Neo ya. Neo atau Mega, Nak? Coba. Paling awal migrasi. Bentar dulu ya, bentar ya, Miss baca dulu. Bentar. Sorry, Nak, jawabannya Mesolitikum, Nak, ya. Soalnya ada penemuan kapak di zaman Mesolitikum waktu itu, ya. Sorry, maaf. Itu tepatnya di Proto Melayu. Proto Melayu, Deutero Melayu ya. Kalau Deutero itu sudah modern itu, agak modern, tapi kalau Proto masih zaman batu. Jawabannya Meso. Itu awal, Nak. Yang ditanya itu awal bukan akhir ya. Kalau akhir jawabannya Mega sama Neo. Oke, yang terakhir adalah soal. Nah, ini perpindahan nenek moyang Proto Melayu. Jalur apa aja? Proto Melayu, Nak. Proto ini Melayu muda ya. Gasan, halo Gasan. Jawab dulu Gasan 30 yang terakhir nih. Dari mana dia datang, Nak? Dari mana dulu dia datang? Sukunya nih apa aja? Suku Proto nih Dayak, Nias, Toraja. Sasak satu lagi. Nah, Dayak tuh dari mana Dayak? Nias tuh di Sulawesi. Nias di mana, Nak? Sulawesi. Nias di mana Nias, Nak? Dayak, Sasak, Toraja, Nias. Sukunya tuh Dayak, Sasak, Toraja, Nias. Nias tuh kalau nggak salah di itu Miss.